Woi, apaan nih? Guys. Aduh. Makan dulu, guys. Ini ada tulisan tuh. Giant Amphitheater Mair Mekopoda Tridatitila. Aduh. Armadillo. Waduh, besar, guys. Ini pemakan semut. Pemakan semut. Daniel. Daniel kehujanan yuk. Ini angsa hitam. Si Becky. Hei, ayo. Ayo. Daniel. Tuh, di atas tuh itu tulisannya. Lagi nyelam. Guys. Kaput well. Oh, batu squid mah. Bensar Music. Asik men. Gak ciri, gak nyenino. Satu motornya dalam. Aku ingin terbang tinggi seperti Allah, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar sih. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar musik. Asik Mes. Bersama Caca Natasha. Mas Sirul, Ciri Edward juga thank you gak ciri, terima kasih cantik. gak ngeri ya. Bagong. Lupi Satena. Ayo Mas Ipun. Buat teman-teman dari Sepolo RWT, dari Sepolo Gaspol juga thank you, terima kasih. Masih pun thank you, terima kasih. Besar musik. Spesial kembali buat Mas Ipun. Sa 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 sa. Aku adalah mimpi
Depan ring ruangan yuk. Daripada kehujanan yuk. Sini. Wah. Oh ini ruangan ini. Sini nih. Supaya tertutup. Oh ini kalau bener ya pintu rong. Ini nama ngasihkannya ketika sapana keliling-keliling hujan-hujanan guys. Kita 2 kali ke kebun binatang selalu hujan. Yuk kita cari tempat duduk. Yuk. Sip. Kaki bara, si kaki bara. Yuk. Tapir guys. Tapir. Hah? Tapir. Populasi tapir cenderung menurun. Selain disebabkan masa kehamilan yang cukup lama,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun Sugeng Rawu ken kabari pak kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan ketemu ya segera mungkin ke pelaminan sebelum datangnya Lebaran 2026. Waduh. Atau datangnya Perang Dunia Ketiga, pemirsa. Waduh. Bagi yang kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin pingin jadi CEO, mudah-mudahan tercapai. Bagi yang kemarin sedang menunggu panen sawit, ya mudah-mudahan sesegera mungkin sebelum harga minyak gorengnya anjlok, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan panjatkan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita, dengan rasa syukur kita dan sujud kita, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat sore le di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Waduh. Episode ke-58 perjalanan epik ke Tanah Bromo, ya Malang Raya, Gunung Arjuna Welirang, dan terakhir adalah Gunung Slamet. Waduh. Dan episode ke-58 memang sedang berada di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Di mana memang Kota Batu? Bagi saudara yang belum tahu di mana Kota Batu, memang sudah bahas di episode kemarin, pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya memang sudah 800 km perjalanan epik ini dari home base-nya memang di Kota Tasik Malaya, Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat episode ke-58 ini sedang dipimpin oleh Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Selain itu, episode ke-58 ini negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, terbebas dari hama-hama, dan menjadi negeri superpower, pemirsa. Ya, negeri Macan Asia, yang namanya macan kan disegani, pemirsa. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau, negeri kita menjadi negeri yang maju, superpower, dan bisa mendamaikan dunia. Amin. Apalagi ketika video ini tayang, episode ke-58, ya dunia dalam keadaan genting, pemirsa. Ya ting 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 tinung 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 tinung. Biasa alarm pesawat kan tinung tinung tinung. Itu artinya dunia dalam keadaan ya mudah-mudahan damai, pemirsa. Ya tidak terjadi hal-hal yang mengerikan, pemirsa. Waduh. Takutnya ketika video ini tayang ya, saudara sedang menyaksikan dunia dalam keadaan genting, pemirsa. Perang Dunia Ketiga. Waduh. Oleh karena itu mudah-mudahan ya dunia dalam keadaan damai, dunia tentram kembali, dan mudah-mudahan Sang Presiden Macan Asia membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, tentram, sejahtera, dan mudah-mudahan bisa mendamaikan dunia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-58 ini ya tayang, memang sedang menyaksikan bencana alam di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pemirsa, dan juga di tempat-tempat yang lain, pemirsa. Waduh, bencana banjir, longsor yang mengakibatkan penderitaan. Waduh, memang turut berduka cita, dan mudah-mudahan bencana segera berlalu, dan mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi bencana di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan pulih kembali, pemirsa. Amin. Karena sejatinya yang namanya bencana ya bukan karena alam, pemirsa, tetapi karena ulah kita yang senantiasa tidak menjaga alam, pemirsa. Bencana adalah peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga dan melestarikan alam, pemirsa. Karena alamlah tempat kita tinggal, tempat kita hidup, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ketika datangnya hujan ya, di mana alam kita sudah rusak oleh hama-hama perusak alam,
maka terjadilah bencana pemirsa. Oleh karena itu siapapun yang merusak alam, hama-hama perusak alam, dialah pengkhianat bangsa karena menyebabkan bencana bagi orang lain. Mudah-mudahan kedepannya hama-hama perusak alam ya segera diberantas pemirsa. Kalau hari ini merusak alamnya di Jawa Barat, siapa tahu nanti merusak alamnya seluruh jagat raya di muka bumi ini pemirsa. Waduh. Insya Allah dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia dan Bapak Aing akan membebaskan hama-hama yang merusak alam pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-58 memang sedang berada di Jatim Vak 2, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur pemirsa. Kalau saudara baru datang di episode ke-58, mungkin saudara akan pusing ya 7 keliling dan penuh dengan tanda tanya misteri pemirsa. Waduh, kenapa memang ada di Jatim Vak 2 pemirsa? Waduh, di Kota Batu. Waduh. Oleh karena itu saudara tontonlah episode-episode kemarin ya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi dari episode pertama supaya saudara menyaksikan secara kronologis ya, tidak bikin pusing dan penuh dengan tanda tanya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, memang sedang berada di Jatim Vak 2 pemirsa. Salah satu wahana wisata di Kota Batu ya, keliling-keliling untuk bersilaturahmi dengan spesies lain pemirsa ya, silaturahmi dengan saudara-saudara mamang dari spesies yang lain pemirsa. Waduh, ada kudanil, ada zebra, ada orang utan ya, ada juga harimau, wah, macam-macam pemirsa ya. Karena Jatim Vak 2 ini adalah gabungan antara kebun binatang, safari dan juga Dufan pemirsa. Waduh, dunia fantasi. Ya ibaratnya antara Dufan Ancol digabung dengan kebun binatang Ragunan pemirsa. Jadilah Jatim Vak 2. Jadi konsepnya di Jatim Vak 2 ini setelah masuk ke arena Jatim Vak 2, saudara harus mengikuti alur perjalanan pemirsa. Jadi seolah-olah alur perjalanannya diatur pemirsa. Waduh ya, diatur alur perjalanannya. Dari alur perjalanan ini kita akan menyaksikan seluruh satwa yang ada di Jatim Vak 2 dan seluruh wahana yang ada di Jatim Vak 2 pemirsa. Diawali dari wahana safari kebun binatang Jatim Vak 2. Aneka teman-teman kita ya, saudara-saudara kita dari spesies yang lain pemirsa. Dan juga kita bisa melihat atraksi wahana ketika di perjalanan ini pemirsa. Waduh. Dan nanti akan diakhiri dengan dunia fantasi pemirsa. Di situ saudara ya silakan main layaknya Dufannya di Ancol pemirsa. Waduh. Ya banyak wahana-wahana wisata ya. Wahana-wahana atraksi ya, kereta luncur apalagi dan sebagainya. Oleh karena itu Jatim Vak 2 ini adalah gabungan antara kebun binatang dengan Dufan. Ini cocok sekali bagi keluarga kita ya. Waduh, satu keluarga ingin jalan-jalan ke Kota Batu pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika sedang mengelilingi ya Jatim Vak 2 di wahana-wahana wisata bertemu dengan spesies yang lain, saudara-saudara memang dari spesies yang lain. Tiba-tiba hujan besar datang pemirsa. Waduh, ada koridor-koridor wahana atau jalan-jalan wahana yang tidak tertutupi ya, tidak terhalangi, seolah-olah hujan deras. Oleh karena itu memang pun kucing-kucingan dengan hujan pemirsa. Waduh, ketika hujannya rintik-rintik memang jalan lagi ya, ketika hujannya agak besar berteduh pemirsa. Sambil menikmati suasana dan juga bersilaturahmi dengan spesies yang lain pemirsa. Waduh. Tapi setelah hujannya reda jalan lagi pemirsa. Waduh, seolah-olah ini kucing-kucingan pemirsa. Nah, bagi saudara yang kehujanan, tenang saja, di sini disediakan juga payung. Namun sayangnya karena pengunjungnya banyak ya, payungnya tidak kebagian pemirsa. Waduh. Dan saudara pun bisa menggunakan jas kresek pemirsa ya, banyak yang jualan jas kresek di sini. Waduh, harganya 10.000 ya per jas kresek. Oke pemirsa yang berbahagia, hujannya begitu besar tiba-tiba berhenti ya, hujannya rintik lagi, hujan besar lagi dan seterusnya pemirsa. Namun meskipun hujan ya,
jalan-jalan keliling-keliling di Jatim Park 2 Wahana Safari ini seolah-olah ini adalah pertualangan yang agak lain pemirsa ya, yang menyenangkan ya. Hujan di kebun binatang, waduh, memang aja kalau hujan di kebun binatang udah mengalami 2 kali pemirsa. Yang pertama di Cisarua Lembang ya, waduh di edisi perjalanan ke Cimahi pemirsa ya, scroll aja lah. Yang kedua di Jatim Park 2 ini di Kota Batu pemirsa, waduh. Jadi setiap kebun binatang safari kehujanan terus pemirsa. Wah, mungkin inilah tanda berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika keliling-keliling di Jatim Park 2, Mamang sempat singgah dulu di area tapir pemirsa dan babi hutan. Waduh. Dan juga babi rusa, perbabian pemirsa. Waduh, babi-babi semua ya. Ya, babi rusa, tapir ini juga babi pemirsa ya. Dan juga babi hutan pemirsa. Babi rusa termasuk hewan endemik pemirsa, dan juga tapir adalah hewan endemik juga pemirsa. Waduh. Hewan endemik dari Sulawesi dan babi rusa dari Sulawesi. Babinya mirip rusa pemirsa. Babi dengan taringnya rusa pemirsa. Waduh. Sebenarnya ada video khususnya untuk babi rusa pemirsa, tapi entah kenapa ketika diedit yang ada pemirsa. Waduh. Yang jelas saudara tahulah babi rusa pemirsa dan tapir itu adalah hewan endemik dari Indonesia pemirsa yang dilindungi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang babi ya, memang teringat dengan babi ngepet pemirsa. Babi ngepet salah satu fenomena di masyarakat pemirsa. Waduh, dimana dikenal dengan babi jadi-jadian pemirsa. Waduh, dimana babinya suka mencuri uang pemirsa. Ketika babi ini beraksi ya, uang kita akan hilang pemirsa. Waduh. Ya, konon katanya babi ngepet ini adalah fenomena yang ada di Indonesia pemirsa. Waduh. Konon babi ngepet ini adalah jelmaan manusia ya, seseorang yang berubah menjadi babi untuk mencari uang pemirsa ya, dengan cara persugihan. Waduh, apaan tuh persugihan? Ya, salah satu fenomena yang ada di masyarakat pemirsa, mencari uang dengan jalan yang agak lain pemirsa, dengan jalan hitam pemirsa. Waduh. Oleh karena itu babi ngepet terkenal di Indonesia pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin episode ke-58 ini agak nyeleneh ya. Mama akan sedikit cerita tentang babi ngepet pemirsa. Waduh, ternyata babi ngepet hanya ada di Indonesia dan hanya ada di zaman now alias zaman sekarang. Kira-kira kalau zaman dulu ada nggak babi ngepet? Sejak kapan sih ada babi ngepet? Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang babi ngepet sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang tertarik ya, tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat ya. Siapa tahu saudara akan menemukan babi di tengah kota ya. Siapa tahu itu bukan babi biasa pemirsa. Waduh. Dan jagalah uang kalian. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, memangkan sedikit tentang babi ngepet sesuai dengan informasi yang memang dapatkan. Bagi saudara yang tertarik jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak tertarik, tak suka dengan channel Mamang, ya simpel dengan Mamang, suka tonton, tak suka jangan nonton ya. Jangan bikin iri hati, apalagi bermain-main. Waduh. Kalau ada yang iri itu Mamang bahagia pemirsa ya. Butut-butut juga ada yang iri pemirsa ya. Jelek-jelek channel juga ada yang iri. Waduh. Membuang-buang energi. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, bagi saudara yang tak suka tinggal skip aja karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah ya, tak tercover dana desa pemirsa. Waduh. Jadi bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, skip aja. Kalau kepanjangan ya skip aja. Ambillah yang penting-pentingnya. Waduh. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara atau keturunan saudara ada yang menjadi miliarder atau mudah-mudahan ada yang menjadi pemimpin di Nusantara ini. Mamang hanya berdoa dan mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat. Amin.
Mamang pun bicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai pendapat sendiri, bolehlah komentar di kolom komentar. Asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad, Davide Edimvera, atau berbau-bau bikin keonaran ya, bikin adu domba ya, adu babi pemirsa, adu bagong pemirsa ya, jangan ya. Bagong kan dalam bahasa Sunda ya, babi pemirsa ya. Mungkin di Jawa babi itu ada celeng pemirsa. Waduh, adu celeng lah. Oleh karena itu, bagi siapapun yang berkomentar yang menurut Mamang agak lain ya, yang berbau-bau Mossad, mohon maaf aja ya, Mamang sebagai admin otoriter akan skip. Karena channel ini channel penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Babi ngepet adalah siluman babi untuk persugihan dalam legenda masyarakat Indonesia. Dilansir dari tempo.co.id dengan judul artikel Asal muasal legenda babi ngepet, bau mistis dan persugihan. Dalam buku berjudul Dunia Hantu Orang Jawa, babi ngepet merupakan manifestasi seseorang yang mempraktekkan ilmu hitam demi memperoleh kekayaan instan. Edisi 24 Maret 2025. Legenda babi ngepet telah menjadi bagian dari cerita mistis yang berkembang luas di Indonesia. Mitos ini sering dikaitkan dengan praktik pesugihan, yaitu cara mendapatkan kekayaan secara instan melalui bantuan ilmu gaib. Keberadaan babi ngepet dipercaya berasal dari seseorang yang menggunakan ilmu hitam dan mengubah dirinya menjadi seekor babi untuk mencuri harta benda orang lain secara gaib. Kisah mengenai babi ngepet pertama kali muncul di dunia perfilman Indonesia pada era 1930-an saat industri film mulai menampilkan tema-tema mistis. Salah satu film yang mengangkat kisah makhluk mistis ini adalah Siluman Babi, Perang Siluman Monyet yang disutradarai oleh The Teng Chun ya, pada tahun 1935 ya. Tahun 1935 artinya kita masih dijajah Belanda pemirsa, dan film itu ya ada pada zaman Belanda. Waduh. Film ini menjadi salah satu film mistis awal yang mempopulerkan konsep siluman babi di Indonesia. Selain film tersebut, ada juga beberapa film lain yang mengusung tema serupa, seperti Anaknya Siluman Ular Putih tahun 1936, 5 Siluman Tikus 1936, dan Tengkorak Hidup 1941 yang turut memperkenalkan berbagai sosok siluman dalam kepercayaan masyarakat Nusantara dalam era-era perfilman. Jadi film-film tentang siluman ya, akhirnya kita mengenal banyak siluman ya. Ada siluman babi, siluman ular, siluman monyet, siluman yang lainnya termasuk pocong, genderuwo, dan kuntilanak. Waduh, itu ternyata awal mulanya ada difilmkan oleh orang-orang Belanda pemirsa. Waduh. Jadi yang unik adalah Belanda tertarik dengan hal-hal mistis yang dijadikan cerita film, dan dari cerita film itulah yang kelak menjadi cerita yang populer di masyarakat Indonesia sampai hari ini pemirsa. Menurut Profesor Suwardi Endraswara, Guru Besar Pendidikan Bahasa Jawa dan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Yogyakarta, dalam bukunya berjudul Dunia Hantu Orang Jawa, babi ngepet merupakan manifestasi dari seseorang yang mempraktikkan ilmu hitam demi memperoleh kekayaan secara instan. Orang yang melakukan ritual ini akan mengalami transformasi, perubahan bentuk, perubahan tubuh ya untuk sementara waktu dari manusia menjadi babi pemirsa. Waduh, kalau bahasa Sundanya bagong pemirsa. Kalau bahasa Jawanya celeng ya. Nah, setelah menjadi babi ya, sang babi itu akan mencuri uang dan harta benda orang lain tanpa terdeteksi. Konon ceritanya sang babi ini akan menggesek-gesekkan tubuhnya ke rumah orang kaya. Nah, harta benda orang kaya itu termasuk uang-uang di dalam rumahnya akan tersedot pemirsa dan masuk ke kantong babi pemirsa. Waduh. Jadi sang babi ini ya nanti setelah berubah wujud jadi manusia ada kantong khususnya, dan disitulah uang-uangnya bisa uang. Aku cinta uang. Waduh. Nah,
Ritual berubah menjadi babi dilakukan dengan menggunakan selembar kain hitam. Kain itu dianggap memiliki kekuatan gaib dan kain itu diberikan oleh seorang juru kunci ya sebagai pengubah wujud dari seseorang manusia menjadi babi, pemirsa. Babi jadi-jadian. Waduh. Mitos yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa babi ngepet bersifat gaib. Konon katanya babi ini tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Namun sebagian mengatakan bahwa babi ini ya bisa dilihat oleh orang biasa seperti babi pada umumnya. Namun ada ciri-ciri tertentu yang membedakan ini babi dan itu bukan babi. Ini babi asli dan itu adalah babi KW alias babi jadi-jadian alias babi ngepet. Sedangkan bagi orang yang mempunyai ilmu ya kebatinan yang kuat alias dukun alias orang pintar ya, ketika ada babi ngepet lewat ya, secara fisiknya akan terlihat seperti manusia telanjang yang sedang merangkak, pemirsa. Waduh. Ya kebayang yang merangkaknya itu adalah wanita, pemirsa ya. Wanita kalau jadi babi ngepet telanjang ya. Waduh. Kelihatan oleh paranormal, pemirsa ya, kelihatannya bukan babi tapi orang telanjang, pemirsa, yang sedang merangkak. Dalam kajian yang dipublikasikan oleh Asian Folklore Studies, transformasi manusia menjadi hewan dalam cerita babi ngepet memiliki kemiripan dengan legenda serigala atau werewolf atau siluman serigala yang berkembang di Eropa. Dalam ceritanya bahwa serigala ini adalah manusia serigala, pemirsa. Manusia serigala akan berubah wujud jadi serigala kalau melihat bulan purnama. Konsep perubahan bentuk ini menjadi bagian dari mitologi di berbagai budaya yang percaya bahwa manusia dapat beralih wujud menjadi makhluk lain dengan bantuan kekuatan gaib. Babi ngepet juga dikaitkan dengan Gunung Kawi di Jawa Timur. Waduh, Gunung Kawi ya. Dalam episode sebelumnya memang sempat ya melewati Gunung Kawi, pemirsa. Waduh. Saudara penasaran ya, tonton episode ke-54. Nah, mitos tentang babi ngepet di Gunung Kawi sangat santer. Gunung Kawi adalah salah satu gunung di Malang Raya di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang dikenal dengan salah satu tempat persugihan dan mistis yang sering didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan melalui jalur supranatural alias jalur yang agak lain alias jalur cepat, pemirsa. Meskipun cepat dan ini sangat berbahaya, yaitu jalur hitam, pemirsa. Waduh. Gunung ini telah lama menjadi pusat praktek pesugihan dan banyak dikunjungi orang. Mereka yang ingin mencari jalan pintas menuju kekayaan. Orang-orang yang ingin menguasai ilmu hitam ini harus menemui seorang juru kunci atau kuncen berperan sebagai perantara antara manusia dan makhluk gaib. Ritual untuk mendapatkan persugihan babi ngepet tidaklah mudah dan penuh dengan konsekuensi berat. Para pelaku persugihan biasanya diminta untuk menyerahkan sesajen dan membayar mahar tertentu kepada sang juru kunci dan akan ada kesepakatan. Namun yang paling berat adalah syarat tumbal yang harus disiapkan. Apa itu tumbal? Tumbal adalah pengganti nyawa dalam ritual tersebut, pemirsa. Waduh. Dalam banyak cerita, tumbal yang diminta biasanya berasal dari kerabat dekat, terutama anak kandung. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka pelaku sendiri yang akan menjadi korban dan nyawanya bisa terengut sebagai gantinya. Berat ya. Waduh, ingin kaya aja berat, pemirsa. Jalan haram aja berat ya, apalagi jalan ya. Kalau jalan haram itu berat lah ya, lebih baik jalan halal, pemirsa. Sebagai bagian dari proses ritual, seorang yang ingin memiliki kemampuan berubah menjadi babi ngepet juga harus menjalani serangkaian ujian, termasuk memakan kotoran dari siluman babi. Setelah semua syarat dipenuhi, juru kunci akan memberikan kain hitam yang dipercaya memiliki kekuatan magis untuk mengubah wujud seseorang menjadi babi ngepet. Dan ini adalah pakaian dinasnya babi ngepet, pemirsa. Waduh. Jadi babi ngepet pun punya pakaian dinas, pemirsa. Selembar kain hitam yang diberikan oleh
juru kunci pemirsa. Waduh, setelah melakukan banyak ritual dan ketika memakai kain hitam ini, ia membacakan mantra-mantra dan kelak menjadi babi ngepet. Legenda babi ngepet terus berkembang di masyarakat dan menjadi bagian dari kepercayaan tentang dunia gaib di Indonesia. Kisah ini tidak hanya sekedar cerita rakyat, tapi juga menjadi refleksi dari kepercayaan tentang pesugihan dan dampak dari upaya mencari kekayaan dengan cara instan. Meskipun kebenarannya masih diperdebatkan, mitos ini tetap hidup dalam budaya dan cerita mistis yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, yang jadi unik adalah sejak kapan adanya cerita babi ngepet pemirsa. Padahal dalam masa lalu ya, era kerajaan masa lalu tidak dikenal dengan istilah babi ngepet pemirsa. Waduh. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel mengungkapkan sejarah babi ngepet. Babi ngepet tak hanya berkaitan dengan keadaan ekonomi, tapi juga pandangan masyarakat terhadap kekayaan, kekotoran, dan perempuan. Waduh. Ditulis oleh Hendaru Trihanggoro 30 April 2021. Peter Baumgart, pakar sejarah ekonomi Indonesia, menyebut bahwa isu babi ngepet kadangkala tak melulu berkaitan dengan perubahan ekonomi seperti munculnya uang. Menurut Baumgart, uang sudah digunakan di Hindia Belanda atau penjajahan Belanda sejak masa kerajaan Hindu-Buddha dan Kesultanan Islam. Tapi cerita tentang babi ngepet sulit ditemukan dalam era-era kerajaan Hindu-Buddha dan Kesultanan Islam. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Kesultanan Islam tidak ada cerita istilah babi ngepet pemirsa. Waduh. Justru babi ngepet ya populer era tahun 1900-an atau era pada masa penjajahan Belanda. Saking terkenalnya sampai Belanda pun membuat filmnya yang memang tadi bahas ya, film-film tentang siluman-siluman khas Nusantara. Salah satunya siluman babi ngepet. Cerita yang tercatat pada suatu saat tertentu semacam itu tidak mencerminkan tingkat atau langkah perkembangan ekonomi sebagaimana dirasakan oleh banyak orang. Ungkap Baumgart dalam bukunya Kekayaan Haram, Perkembangan Ekonomi dan Perubahan Sikap Terhadap Uang dan Kekayaan, seperti tercermin dalam kepercayaan Jawa populer. Termuat dalam bukunya Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan dan Baru. Profesor Baumgart menggolongkan cerita babi ngepet sebagai cerita likantropi. Ya, apa itu likantropi? Orang yang secara temporal dapat berubah menjadi binatang. Tentang Baumgart, istilah ini berasal dari pengalaman orang Eropa dengan mitos manusia serigala jadi-jadian. Ya, manusia serigala itu dari Eropa, pemirsa. Bedanya, likantropi di sana memangsa manusia, ya, di mana serigala memangsa manusia, sedangkan di jajahan Belanda atau Hindia Belanda, ya, likantropi atau perubahan manusia dari hewan itu untuk mencuri kekayaan orang lain. Baumgart menambahkan ada dua pengertian lain tentang likantropi. Ini termasuk cerita orang jiwanya masuk sebentar ke tubuh ekor binatang dan jiwa atau roh orang mati yang berubah atau masuk ke tubuh binatang. Menurut Profesor G.W.Z. Drewes, Indolog dari Belanda, memaparkan likantropi di Hindia Belanda dapat berjenis nyegik, ngetek, dan ngipri. Semuanya istilah dalam bahasa Sunda. Pada nyegik, orang berubah jadi babi. Pada ngetek, orang berubah jadi kera. Pada ngipri, orang berubah menjadi ular. Dan kesemuanya, mereka berubah itu untuk mencari uang, pemirsa. Waduh. Tulis Drewes dalam Verboden Richthouden en Bridge, susah ya bacanya. Bidratke tot de kennis van het Geloof of Java and Madura, termuat dalam Jawa Agustus tahun 1929. Menurut Profesor Drewes, nyegik berbeda dengan ngopet. Meski sama-sama cara magis untuk menjadi kaya, ngopet tak harus membuat seseorang jadi babi. Orang yang memiliki ilmu ini memakan kotorannya dan percaya bahwa mereka akan menjadi kaya
terang Drewes dalam ilmu ngopet, ilmu ngopet, dalam bukunya Ilmu Ngopet di Jawa, terbitan Agustus 1929. Waduh. Berkaitan dengan nyegik, Drewes melampirkan 2 cerita yang tersebar luas di sekitar Kaliwatubumi, yaitu daerah Kutoarjo sekarang di Provinsi Jawa Tengah. Di lereng itu terdapat sebuah gua, di sanalah Putri Babi bersemayam. Drewes menyebut Putri Babi itu bisa memberikan kekayaan pada orang yang memintanya, tapi syaratnya orang itu harus menjadi budaknya. Waduh. Alkisah, seorang jelata bernama Sutakarya muak dengan hidup susahnya, ripuh dan susah pemirsa, sulit mendapatkan uang. Akhirnya dia ingin memperbaiki nasibnya, nasib dirinya, anak-anaknya dan istrinya. Saking susahnya, beliau pergi ke sebuah dukun dan mengadukan nasibnya. Dukun itu lalu menyuruh Pak Sutakarya ke Gunung Kaliwatu untuk bertemu Kiai Jamenggala. Sutakarya pergi dengan pakaian seadanya. Sampai di sana dia disambut dengan hangat. Pak Kiai itu memintanya menikahi salah satu putri dan tinggal di sana. Maksud Kiai di sini dukun, karena di Jawa itu kan biasa nama Kiai itu orang yang dituakan pemirsa. Bukan berarti dia punya ilmu agama pemirsa. Pak Sutakarya memenuhi permintaan itu. Dia hidup dengan harta berlimpah, pakaian bagus dan makanan serba enak. Tapi dia merindukan istri lama dan anak-anaknya. Hingga akhirnya dia pulang ke rumah. Ketika tiba di rumah, dia melihat istri dan anak-anaknya ketakutan. Karena yang mereka lihat hanyalah seekor babi hutan yang sedang mengendus di rumahnya. Artinya Pak Sutakarya berubah menjadi babi pemirsa. Waduh. Pak Sutakarya kembali ke gua. Istrinya yang di gua menyarankan, istri gaibnya menyarankan agar dia memakai pakaian lamanya. Dengan itu dia terlihat kembali seperti manusia. Dia pun kembali ke rumah istri lamanya atau istri manusianya dan anak-anaknya. Kali ini mereka melihatnya sebagai manusia. Pada suatu malam di rumahnya, Pak Sutakarya terbangun dari tidurnya karena mendengar suara istrinya yang ada di gua. Dia keluar untuk menemuinya. Esok paginya istri lamanya tiba-tiba ditemui oleh Pak Sutakarya sudah meninggal. Di samping jenazah istri tuanya atau istri manusianya ada sekantung uang. Hanya satu kesimpulan yang mungkin Putri Babi telah mengambilnya sebagai budak. Artinya bahwa Pak Sutakarya secara tidak langsung menukarkan istrinya sebagai tumbalnya pemirsa. Waduh. Cerita serupa juga terjadi pada Sumareja. Dia tak terlalu miskin tapi serakah dan ingin kaya. Ini diceritakan oleh Profesor Drewes. Drewes ini profesor Belanda yang memahami sosiologi Indonesia, orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Dia meninggalkan istri dan anaknya untuk pergi ke gua, tapi dia tak ditahan di gua, gua yang ada gaib-gaibnya pemirsa. Dia menikahi Putri Babi di gua tersebut. Di rumahnya sendiri dia mengatakan kepada istrinya agar jangan kaget ketika dia menerima tamu perempuan setiap Selasa Kliwon. Tiap kali tamu perempuan itu pulang, Sumareja memperoleh sekantung uang. Sumareja menggunakannya untuk memenuhi hasratnya. Suatu ketika penduduk sekitar melihat seekor babi masuk rumah Sumareja pada Selasa Kliwon. Mereka menangkap dan memukulinya hingga mati. Sumareja kemudian mendatangi ayah mertuanya di gua, alias ayah mertua gaibnya, dan menyatakan dia tak bersalah atas pembunuhan itu. Dalam penglihatan Sumareja, yang datang kepadanya adalah seorang perempuan, tapi penduduk sekitarnya melihatnya adalah seekor babi pemirsa. Waduh. Sumareja kemudian menikahi putri babi lainnya. Penduduknya memergoki. Seekor babi kembali masuk ke rumah Sumareja. Babi itu mati dipukuli. Sumareja menemui ayah mertuanya lagi ke alam gaibnya. Kali ini ayah mertuanya justru memberikan hadiah pakaian yang bagus. Dia memakai pemberian itu. Ketika keluar dari gua, Sumareja telah berubah jadi babi. Waduh.
Raden Tresna, seorang penulis di Jawa, Agustus 1929 juga mengisahkan mitos babi ngepet di Cimacan, Sukaraja, Kabupaten Sumedang. Waduh, Provinsi Provinsi Jawa Barat. Dalam artikelnya, dalam bahasa Belanda, Biskeluf Insake Nyegik. Tresna mendapatkan sumber cerita dari tuntunan masyarakat setempat, yaitu ceritanya seorang laki-laki miskin dikatakan telah membuat perjanjian dengan setan untuk menjadi kaya. Kisah Tresna, lelaki itu berinisial Bapak A. Dia lama menghilang dari kampungnya, tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Pada suatu hari dia kembali dan penampilannya terlihat gelisah. Semenjak kedatangan Bapak A, warga kampung sering melihat babi berkeliaran di perkarangan rumah dan kebun ubi mereka. Babi ini membuat warga kampung ketakutan karena bentuknya berbeda dari babi biasa. Pantatnya jauh lebih tinggi daripada babi biasa. Tapi tak ada seorang pun yang menghubungkan kehadiran babi dengan Bapak A. Bapak A tidak nyegik, kata warga. Babi itu berkali-kali datang. Warga lalu memburunya dan mendapati babi itu berjalan seperti manusia. Waduh, babi berjalan manusia. Ya mirip Patai ya dalam cerita Song Gokong misalnya. Ya, babi itu berjalan seperti manusia datang ke rumah Bapak A. Pada subuh hari, mulailah warga mengarahkan kecurigaan ke Bapak A. Rumahnya diawasi saban malam, tapi babi itu justru muncul di tempat lain. Warga berhasil menombaknya. Babi itu terluka, tapi berhasil kabur. Esok harinya, warga menemui Bapak A terbaring di balai-balai karena demam. Orang-orang tentu saja memikirkan hal itu dan muncul keyakinan Bapak A itu terkena tusukan, kemungkinan tombak pemirsa. Waduh, disitulah warga yakin bahwa Bapak A ini adalah jelmaan siluman babi ngepet pemirsa. Waduh, dimana babi yang ditombak semalam ternyata menombak Bapak A. Waduh, ternyata cerita-cerita tentang babi ngepet itu ditulis, difilmkan oleh orang Belanda pemirsa. Belanda tertarik dengan cerita babi ngepet. Waduh. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel "Selain jadi babi ngepet, catatan masa kolonial merekam mitos pencarian kekayaan haram dengan jalan yang agak lain, dengan jalan kegaiban pemirsa. Selain menjadi babi ngepet dari menjadi ular sampai memakan kotoran sendiri. Waduh. Ditulis oleh Hendaru Trihanggoro, edisi 30 April 2021. Secara umum ternyata babi ngepet sudah ada sejak zaman kolonial Belanda pemirsa. Sejak zaman penjajahan Belanda. Padahal pada era-era kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kerajaan Mojopahit, kerajaan Pajajaran, kerajaan Mataram Islam, kerajaan Demak, pada masa kerajaan Islam atau kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha sebelum datangnya penjajah Belanda, tidak ada istilah ngepet pemirsa, tidak ada istilah persugihan babi ngepet pemirsa. Ternyata mitos babi ngepet ini muncul pada masa kolonial Belanda pemirsa. Waduh, kenapa pada masa Belanda masyarakat kita menjadi babi ngepet pemirsa datang ke pesugihan kepada siluman babi dan ingin jadi babi ngepet pemirsa. Mitos babi ngepet di Indonesia diperkirakan mulai berkembang pesat pada masa pemerintahan Belanda atau kolonial Belanda, khususnya era tanam paksa atau kultur stelsel atau sistem tanam paksa, yaitu di mana petani dipaksa menanam tanaman ekspor salah satunya kopi, yaitu tahun 1830 sampai 1870. Hal ini, kepercayaan ini muncul sebagai bentuk kecemburuan petani terhadap orang-orang kaya, orang-orang kaya baru yang muncul secara instan, sehingga orang-orang kaya baru itu dituduh sebagai menggunakan persugihan, di mana praktek-praktek ritual persugihan ala babi ngepet sudah populer pada masa kolonial Belanda pemirsa. Selain para petani menuduh orang kaya baru itu babi ngepet,
praktek-praktek ritual babi ngepet pun ya sangat populer pada masa Hindia Belanda, di mana pada masa itu ya seseorang yang dianggap derajatnya tinggi adalah orang kaya pemirsa. Orang kaya, orang yang punya harta yang banyak, ya tak peduli harta itu berasal dari mana pemirsa. Waduh, entah itu merampok ya, entah itu dengan jalan yang lain pemirsa. Karena sulitnya untuk menjadi orang kaya dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, maka jalan satu-satunya kebanyakan adalah lewat persugihan. Salah satu persugihannya adalah babi ngepet pemirsa. Waduh. Karena hidup sangat pedihnya pada masa penjajahan, apalagi bukan orang kaya ya, maka jalan satu-satunya untuk menjadi kaya, untuk mendapatkan penghasilan ya, uang adalah dengan cara babi ngepet, dengan cara persugihan. Ketika seseorang berubah menjadi babi ngepet ya, babi ngepet ya, ketika beraksi ya, itu tidak dapat sulit untuk ditangkap, sulit untuk diburu pemirsa, kecuali dengan orang-orang yang berilmu tinggi. Yang kedua, terbebas dari jeratan hukum pemirsa. Waduh, lain halnya kalau seseorang yang ingin kaya dengan cara merampok atau cara koruptor ya, cara-cara yang istilahnya menipu ya, itu pasti terjerat hukuman pemirsa. Apalagi pada masa Hindia Belanda hukumannya itu sangat berat-berat. Seorang mencuri saja ya atau merampok saja itu bisa dihukum gantung pemirsa. Waduh. Lain halnya dengan seseorang yang menjadi babi ngepet pemirsa. Waduh. Itu sulit terdeteksi oleh hukum-hukum kolonial Belanda. Oleh karena itu dengan jadi babi ngepet maka seseorang akan menjadi kaya pemirsa. Orang kaya pada masa kolonial Belanda itu setara dengan orang bangsawan dan akan terhormat ya, punyai gelar titel terhormat pemirsa. Waduh, dihormati orang lain dan mungkin akan terbebas dari kekejaman ya, kekejaman kebijakan Belanda. Salah satu kekejamannya adalah sistem tanam paksa atau kerja rodi pemirsa. Waduh, biasanya kan orang-orang yang kerja rodi dan sistem tanam paksa ya adalah petani atau rakyat jelata pemirsa. Sedangkan para bangsawan, demang ya, priai-priai itu terbebas pemirsa, terbebas dari kebijakan Belanda yang sangat kejam tersebut. Oleh karena itu orang-orang berlomba untuk menjadi priai. Salah satu jalannya dengan jalan yang agak lain pemirsa, dengan jalan-jalan ritual. Oleh karena itu fenomena babi ngepet ya sangat-sangat populer pada masa Hindia Belanda. Bahkan orang Belanda sendiri yang meneliti tentang babi ngepet. Bahkan orang Belanda sendiri yang membuat film tentang babi ngepet pemirsa. Waduh. Cara mengubah seseorang secara spiritual menjadi babi ngepet itu artinya bahwa orang Jawa, orang Nusantara itu adalah orang sakti-sakti pemirsa. Namun kesaktiannya dipergunakan dengan jalan yang lain pemirsa, untuk tujuan yang lain. Salah satunya tujuan untuk mencari kekayaan. Waduh, bayangkan kalau perubahan dari manusia ke babi ngepet itu kan orang sakti ya. Otomatis kan nenek moyang kita orang-orang sakti pemirsa. Tapi dengan kesaktiannya ya, yang punya jimat kesaktiannya atau ritual kesaktiannya, mereka hanya untuk mementingkan kekayaan pemirsa, tidak mementingkan misalkan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Nah dari situlah maka kesaktian orang-orang Nusantara itu disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifatnya materi pemirsa, kekayaan. Sehingga pada masa pemerintah kolonial Belanda, penjajahan Belanda ya, masyarakat kita yang sakti-sakti mungkin ya, punya ilmu-ilmu gaib, punya spiritualnya tinggi. Pada masa kerajaan zaman dulu tidak ada istilah persugihan dan babi ngepet. Tapi kenapa pada zaman Belanda banyak persugihan babi ngepet ya, persugihan nyegik dan yang lainnya. Waduh, persugihan artinya ritual untuk mencari kekayaan. Itu artinya pandangan masyarakat pada masa itu ya, itu berubah 180 derajat pemirsa. Dari hal-hal gaib itu untuk spiritual berubah menjadi hal-hal untuk keduniawian pemirsa, kematerian. Waduh,
Mereka menggunakan hal-hal gaib untuk mendapatkan materi, pemirsa, untuk mendapatkan kekayaan. Waduh. Nah, dari ritual itulah maka ya sampai hari ini, apalagi hari ini ya, zaman sekarang, sampai zaman sekarang, di mana zaman sekarang ini ya uang adalah segalanya. Otomatis yang sulit mendapatkan uang, salah satu jalannya menggunakan jalan yang agak lain, yaitu babi ngepet atau persugihan, pemirsa. Waduh. Biar bagaimanapun yang namanya persugihan adalah jalan yang haram, jalan yang berbahaya, jalan yang konyol, pemirsa. Karena dengan persugihan ya kita harus menumbalkan seseorang, ditambah lagi kita pun kelak akan masuk dan menjadi budak mereka ya di alam sana. Waduh. Oleh karena itu ya kekayaan yang didapat itu tak akan lama, pemirsa. Ada jangka waktunya ya. Mirip-mirip kita perjanjian dengan Bang Emok, pemirsa. Kalau sudah waktunya diambil, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ya amit-amit bagi kita ya, mudah-mudahan kita dilancarkan rezeki dan tidak masuk ke dalam area zona persugihan, termasuk area zona babi ngepet, pemirsa. Amin. Ubur-ubur babi ngepet, ubur-ubur ikan lele. Mudah-mudahan kita dijauhi dari babi ngepet le. Ubur-ubur ikan lele, mudah-mudahan ya kita tidak jadi babi ngepet dan mudah-mudahan tidak ikutan persugihan babi ngepet, pemirsa. Atau persugihan yang lain.